Alkisah, seorang anak laki-laki yang berkeluarga lengkap tinggal di kampung Sungai Duyong, Malaka. Sang bapak bernama Hang Mahmud, seorang yang pernah menjadi hulu balang handal. Dan sang ibu yang bernama Dang Merduati adalah keturunan Dayang di istana. Mereka berdua dianugerahi seorang putra yang bernama Hang Tuah, anak laki-laki yang kelak akan berjasa bagi banyak orang. Inilah kisah mengenai Hang Tuah, sang legenda dari Malaka. Alamak, indah sekali bulan yang menggantung cantik berseri di langit nih. Asri di sekitarku, semerbak dedaun mengisi suasana. Agaknya inilah bulan paling indah yang akan menemani sepanjang tidurku. Oh putraku Hang Tuah, mengapa bulan itu turun sinarnya pada kepalamu yang masih bayi ini? Awak yakin putraku Hang Tuah pasti akan tumbuh menjadi pemimpin besar suatu saat nanti. Duhai suamiku, senang sekali hatimu kutengok. Sudikah kau bercerita kena apa yang buat kau senang pagi ini? Dang Merduati istriku, tahukah dikau bahwasanya telah datang padaku sebuah mimpi. Hang Tuah putra kita dianugerahi oleh dewa. Apakah yang sekiranya membuat engkau berpikir demikian? Begini, sebab telah kulihat cahaya bulan yang indah dan cantik berseri menyinari kening Hang Tuah semalam di mimpi awak. Tahukah engkau istriku bahwa hal itu adalah sebuah pertanda dari dewa kalau putra kita Hang Tuah pasti kelak jadi pemimpin yang besar. Iya, suamiku, Hang Tuah pasti akan jadi pemimpin besar suatu saat nanti. Mbok, sudahkah makanan siang nanti siap? Sudah Nyonya cantik, mari saya antar. Nah, suamiku, mari kita pergi ke meja makan. Calon pemimpin besar kita pasti sudah menunggu dengan perut lapar, bukan? Hahaha, mari, duhai istriku. Di antara tingginya padi-padi yang menguning, berdiri teduh sebuah surau di negeri itu. Hang Tuah kini terduduk bersama dua kawannya dalam sudut ruang selepas kewajiban mereka kepada sang kholik ditunaikan. Sementara itu, dua kawannya yang lain membantu marbot surau untuk dirapikan selepas sholat Isya. Akan kuceritakan masa kala ayahanda dan awak berlatih tanding. Maka sering ia menceritakan padaku macam mana dulu sebagai hulu balang handa. Kudanya melaju cepat membelah angin dan derap kuda batalion menguncang bumi. Di hadapan para bangsa kulit putih itu, ayahanda mempertahankan kehormatan kerajaan dengan sebilah pedang. Tak gentar meski monster mesin mengisi perairan dan daratan. Aih, ngapalah kalian membiarkan kami membersihkan surau ini, sementara seronok kalian berbincang dan bersantai. Bantulah kami sekejap, biar cepat kita main di ladang sawah tuh. Pegal sangat badanku, serasa sudah tua tulangku ini. Bersabarlah, Lakir, Hang Jebat. Datuk Hidayat hanya berharap kalian tidak lagi bising berbicara ketika sholat. Harus khusyuk. Inilah hukuman kalian sebagai pembelajaran untuk menjadi hamba yang lebih baik setiap waktu. Datuk Hidayat tiba sebentar lagi. Janganlah mengerjakannya dengan setengah hati. Jangan lakukan untuk Datuk Hidayat. Jangan kau berbuat baik untuk manusia. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ringan pekerjaan kalian. Iya, Hang Jebat. Mari bersihkan sampai bercahaya seluruh bagian surau ini. Menurutku Hang Jebat temperamental sangat dia, tapi hatinya murni. Lakir pun senang sangat mengganggu temannya. Paling jahil dia di antara kita. Mau kemana kau berdiri seperti itu? Lanjutkanlah perkataanmu. Hendak aku membantu membersihkan surau. Tenanglah, Datuk takkan marah. Sebab ku bersihkan surau ini sebab Allah bukan manusia. Hei Hang Tua, aku pun ingin ikut menjelajahi samudra. Aku ingin merasakannya sekali setidaknya dalam hidupku. Wah, kalian mau menjelajah?
dengan Hang Tuah menjelajahi Selat Melaka itu. Harus pula lah aku ikut. Tak pernah awak tahu, putraku sendiri ingin mengikuti langkah heroiku. Tak sopan sangat kau mencuri dengar padahal telah dewasa umurmu. Tapi tidakkah dalam waktu dekat adalah pertambahan usia Hang Tuah? Mengapa tak kau hadiahkan dia hal yang mewujudkan mimpinya itu? Benar sekali Datu. Awak kini memiliki ide hadiah untuk Hang Tuah. Kalau begitu akan ku tinggal duluan. Mau ku bawakan minum ini ke Marbot Surau dan anak-anak itu. Coba, cepatlah kau kemari. Apalah kau tadi berjalan macam siput. Mudah kau bilang. Hah? Aku? Jalan macam siput? Hah? Kususul kau nanti. Merajuklah kau. Hahaha. Hang Tuah, berhentilah kau menggoda Hang Jebat. Merah pada mukanya dia menahan amarah. Hahaha. Nanti bisa hancur poyon kayak itu bila dia sudah merajuk. Dan nendang semacam kemarin waktu dia kalah bertanding lari. Hahaha. Duh, sama sajalah kau ini Kasturi. Aduh, apa hal yang kau pukul kepalaku, Lekir? Hah? Kutambah lagi pukulan ke kepala kau, supaya benar otakmu ya, Katsuri. Aduh. Alamak, jahat kali kawan-kawan ini. Hang Tuah, lindungilah awak dari si Lekir dan Likyu ini. Lekir, seronoklah sangat kau main sampai lupa waktu begini. Pulang kau sekarang. Iya, Mak. Tunggulah sekejap. Tak ada sekejap-sekejap. Pergi cepat pulang kalian sekarang. Ibu kalian mesti tidak menunggu kalian di rumah. Ya, sudah kalian dengarkan cakap mamaku? Hang Jebat, Lekyu, Hang Tuah, Kasturi. Kalau begitu, awak balik dulu ya. Jangan lupa ulang tahunmu itu esok yang ke-10, Hang Tuah. Hei Lekir, tunggu kau sebelum ku balas. Iya, sampai berjumpa esok ya, Lekir. Awak jugalah. Awak juga, Hang Tuah. Jangan lupa suruh mama kau itu buatkan nasi tumpeng telur merah ya. Enak kali masakan beliau. Hahaha, bisa saja kau. Duhai Lekyu. Pastilah. Kalau begitu, awak pun akan pulang juga ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Bunda, sudah pulang nih putramu dari bermain. Kini aku merasa lapar sekali. Nah, apakah sudah boleh kita makan sekarang? Selamat hari jadi yang ke-10 ya, Hang Tuah. Menjadi gagah kau makin hari. Putraku, tunggulah sekejap ya. Tadi tengah pergi ayahmu ke pasar hendak membeli sesuatu. Karena pesanan dia sudah selesai rupanya. Pasti akan segera pulanglah ayahmu sebentar lagi. Wah, bau sedap apa nih? Ayahanda, lama betul awak menunggu ayahanda. Tidakkah ayahanda tahu bahwa telah bernyanyi perut Hang Tuah nih? Hahaha, ku dengar benar suara perutmu itu sampai ke telinga ayah. Ayah habis pergi dari pasar dan mendapatkan kayu kualitas bagus dengan harga murah untukmu. Aduhai suamiku, seyogianya biarlah sebuah hadiah menjadi rahasia jikalau memang hadiah benar. Bo, mari bergabung kemari. Nyonya sepertinya akan menangis bila Nyonya menakuti Tuan dengan tatapan Nyonya ini. Alamak. Hah? Untuk apakah ayahanda? Sobat aku kuasa menahan senyumku. Aduhai ibunda, ayahanda, tak aku sabar aku menunggu hingga hari esok tiba dan menunggu giliran hadiahku nanti. Sudah. Marilah kita nikmati makanan yang ada di depan kita ini. Oh iya, Hang Tuah, jangan lupa ya nanti bantukan ibu carikan kayu bakar di waktu subuh untuk masa-masa esok. Baik, Hang Tuah mengerti, ibunda. Hai
kawan-kawanku. Selamat atas ulang tahunmu, Hang Tua. Ini hadiah dari kami, kasut berkulit. Hah? Betulkah? Apa hal kau orang sampai repot-repot macam ni? Tak apalah, kami tak pernah kasih kau apa-apa, bukan? Mengingat umur kita semua yang sudah genap 10 tahun, pasti ada hal menanti yang menakjubkan. Aish, kau lupa kah? Ulang tahunku masih 3 minggu lagi, Lekir. Alamak, betul juga. Maafkan awak ya. Amboy, pagi-pagi benar sudah ada saja yang dipeributkan. Suka sekali ya kau orang menggoda yang paling muda. Jangan diambil hati ya, Nang Hang Jebat. Usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Bukan umur yang penting, tetapi bagaimana engkau melihat dunia. Loh, ayahanda, apa hal yang membuat ni? Lihat mata ayah, Hang Tua. Telah ku dengar, inilah yang telah ku awasi pengerjaannya. Demi hadiah ulang tahun terbaik untukmu, anakku, sebuah sampan yang awak telah buat 2 hari 2 malam dengan kayu kualitas terbaik. Ayahanda, tak tahu awak harus berkata apa lagi pada ayahanda, pada ibunda, dan kawan-kawanku semua. Terima kasih ya atas semuanya. Kemarilah, nak. Teman-temanku, telah kulihat betapa hebatnya kita melintasi samudra 1 tahun lamanya. Kini aku merasa kuat dan gagah. Awak pun. Iyakah? Tak ku tengok pun otot kau, Kasturi. Aish, bukan otot lah yang ditengok, tapi hati. Ada sajalah kawan-kawanku ni. Di tengah percakapan yang sederhana itu, tiba-tiba Lekyu, si pengemudi setir yang sedang melaksanakan gilirannya, melihat sebuah kapal perompak yang jauh lebih besar dari sampannya. Melihat itu, Lekyu langsung memberitahu teman-temannya dan segera memperingatkan mereka akan kedatangan para perompak. Dalam kejadian yang menegangkan itu, 5 anak pemberani itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan si perompak laut. Hang Tuah menuju pemimpin perompak itu dengan berani dan hampir mengalahkannya. Apa yang kalian lakukan di sampan kami? Kami dari ujung negeri yang menguasai laut ini. Kalian harus menyerahkan sampan kalian. Tidak sudi. Begitu juga teman-temannya yang melawan anak-anak buah mereka. Hang Jebat yang tadinya ketakutan ketar-ketir pun maju, melihat teman-temannya yang berjuang setengah mati. Cepat serahkan sampan kalian, anak-anak ingusan. Anak-anak ini begitu kuat, Kapten. Kurang ajar, mundur, kembali ke kapal. Kita balas mereka segera dengan kapal kita yang lain. Hingga senja pun tiba, mereka berhasil kabur dan mengalahkan sebagian perompak tersebut. Namun, perompak itu nampaknya masih memiliki rasa dendam, sehingga sampan Hang Tuah pun tetap diikuti. Kawan-kawan, nampaknya para perompak itu tidak jera. Mereka mengikuti kita lagi dari belakang. Bagaimana ini? Telah lelah tubuhku, dan tak sanggup lagi aku bertarung. Kurang ajar. Lekyu, terus arahkan kapal menuju kerajaan Bintan. 38 menit lagi, kita dapat mencapai zona perbatasan. Hang Tuah dan teman-temannya sampai pada pelabuhan Pulau Bintan. Tuanku, gawat! Mereka menuju pelabuhan Bintan. Nampaknya tengah ada kapal patroli yang berjaga. Kurang ajar anak-anak itu. Kalau begitu putar arah, kembali saja. Di mana
Mereka segera diinterogasi oleh prajurit setempat karena terlihat sangat mencurigakan. Mereka kemudian dihadapkan oleh bendahara Paduka Raja Bintan yang nampaknya tertarik akan cerita Hang Tuah dan teman-temannya yang berhasil selamat dari para perompak. Melihat tampang mereka yang jelas masih kanak-kanak. Kepada kapten dan awak kapal, diharap berhenti dan ikuti kapal kami. Siapa nama kalian? Dari mana asal kalian? Kemana tujuan kalian? Mengapa kalian bersama perompak yang diikat di kapal? Saya Hang Tuah, dan ini kawan-kawan saya. Lekir, Lekiu, Hang Jebat, dan Kasturi. Kami dari Kepulauan Riau hendak menjelajah. Namun para perompak menyerbu kapal kami. Beberapa berhasil lolos dan mereka rupanya mengejar kami. Kami berniat singgah untuk memperbaiki kapal dan menyerahkan perompak yang kami tangkap nih. Dia pergi. Begitu saja. Dia anggap apa kita ini? Tidak sopan. Apa yang harus kita lakukan? Entahlah teman-teman, aku sangat lelah dan butuh istirahat. Kita mungkin harus istirahat di penjara. Penjara? Linggio, jangan begitu. Bagaimana kalau kita tidak bisa pulang? Aku rindu rumah. Maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah Kapten Prajurit Batin Singapura. Kalian diminta Tuan Bendahara Paduka Raja Bintan untuk menghadap. Anak-anak ini menangkap perompak. Begitu. Baik, aku akan segera menginterogasi anak-anak ini untuk mengetahui kebenarannya. Kalau begitu, Kapten, kau boleh kembali berpatroli. Baiklah, kalian, coba beritahu padaku, nama kalian dan apa yang membuat kalian bisa terlihat menyedihkan seperti ini? Hormat kepada Tuan. Saya adalah Hang Tuah, dan ini teman-teman saya, Hang Jebat, Kasturi, Lekir, dan Lekiu. Kami berasal dari Selat Malaka, hendak mewujudkan mimpi kami untuk menjelajahi samudra. Dan apa yang Tuan tadi katakan adalah benar. Kami telah dikejar perompak yang hendak merebut sampan kami. Namun, kami berhasil melawan mereka dan kabur. Hingga sampailah kami di negeri Tuan. Betul. Begitu. Aku telah mendengar laporan baik dari bawahanku maupun negeri Singapura, bahwasanya para perampok mengakui kalau mereka mengejar kalian yang berhasil mengalahkan mereka hanya dengan tempuling, selinggi, dan panah sumpit. Benar, Tuan. Mereka meroyok kami. Namun, untunglah ajaran dari guru kami tertanam baik. Mereka sangat pengecut. Hang Jebat, perhatikan suara dan ucapanmu. Hebat. Sangat bersemangat sekali kalian. Aku terkesan akan kejujuran dan keberanian kalian. Oleh karena itu, tinggallah sementara di sini. Duhai para pemuda pemberani, kemarilah. Hendak kubawa kalian untuk menjaga perjalananku menemui Baginda, Raja Alamsyah. Selama di istana, ketelitian dan kegigihan mereka berlima ternyata membuat Baginda merasa senang, terlebih melihat kecerdasan dan kebaikan Hang Tuah. Yang Mulia juga sering berkunjung untuk bermain bersama anak-anak angkatnya. Mereka berlima tumbuh menjadi pembesar kerajaan. Baginda, ketika hamba tengah memeriksa keadaan rakyat, hamba merasa bahwa posisi kita tidak lagi menguntungkan untuk kegiatan perekonomian, sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Tajam sekali pemikiranmu. Aku memang telah merasa seperti itu. Karenanya telah kuperintahkan punggawaku mencari daerah baru untuk ibu kota. Bagaimana bila kuserahkan tugas ini padamu? Tentu, Baginda. Tapi, bolehkah jika saya membawa Hang Jebat? Belakangan ini saya merasa ia perlu hal baru untuk mengatur kendalian diri. Aku memberimu izin.
Rombongan Hang Tuah singgah di Pulau Ledang ketika mencari ibu kota baru dan memutuskan untuk berburu sekaligus. Kancil putih? Ini akan menjadi hadiah bagi Yang Mulia. Hang Tuah, apakah kau menemukan kambing? Heran sekali, Ki Bunirang dan Ranggaraya ini tidak mencium satupun kambing. Lihat, kedua anjing itu tiba-tiba berlari. Sepertinya mereka mengejar kancil itu. Tunggu. Namun, terkejutlah mereka. Kemudian, kedua anjing itu malah digigit kancil dan jatuh ke sungai. Lincah dan kuat sekali kancil putih itu. Ayo kejar. Di antara pepohonan Melaka ini, haruslah mudah mencari warna putih. Cukup Jebat. Kita telah mengejarnya lama, namun kancil itu seakan hilang di telan bumi. Baiklah, kita kembali ke kapal dan pulang, meski aku masih keheranan. Bagaimana dengan hasil kalian Hang Tuah, Hang Jebat? Kami tidak menemukan juga, tuanku. Namun ada hal yang aneh. Ketika kami mengejar kancil putih, tiba-tiba kancil itu menghilang. Sementara Ki Bunirang dan Ranggaraya malah jatuh karena digigit kancil itu. Tuanku Baginda, wilayah hutan atau tempat apapun di mana munculkan suhu tinggi, sana ada pertanda menjadi lokasi yang tepat untuk membangun kerajaan. Kancil putih itu pastilah pertanda dari Yang Maha Kuasa. Marilah kita mendirikan kerajaan di sana bila begitu. Halo tuan-tuan, Laksamana, biarlah saya yang mengisikan kembali gelas-gelas minuman itu. Kalian cukup bersantai saja. Terima kasih atas bantuannya Nona-Nona. Kalau begitu, kami permisi dulu. Saya memang lagi senang dengan seorang. Ya, yang di depan sana. Dia cantik sekali. Dasar kau Likiu. Saya teringat akan mama kau dulu yang membuatkan makanan enak. Dan kini kau sudah tumbuh mencari-cari pasangan. Hahaha. Kalian sudah terlalu banyak minum. Hahaha. Sudahlah tuh. Apa yang membuatmu berhenti bicara, Hang Tuah? Lihatlah, seorang perempuan terlihat kebingungan, kemudian tersenyum padaku. Hah? Kalau begitu hampiri dia sekarang. Mungkin saja itu jodohmu, bukan? Salam, Nona. Apa yang sekiranya membuatmu terlihat kebingungan seperti ini? Adakah hal yang boleh saya bantu? Hang Tuah kemudian mengantarkan dayang itu ke tempat yang dituju. Namun tiba-tiba dayang itu terpeleset di depan pintu kamar mandi hingga ia memeluk Hang Tuah untuk menahan jatuh. Namun mereka berdua malah ikut terjatuh dan pintu pun tertutup. Seorang dayang lain yang sedang lewat kemudian melihat hal tersebut dan mencurigai Hang Tuah. Setelah hari itu, rumor perilaku Hang Tuah dan dayang baru pun menyebar. Dari rumor kecil yang menjadi rahasia umum bagi para pegawai istana, kemudian menyebar seperti kabar burung kepada telinga Baginda. Semua kejanggalan ini rupanya adalah skenario yang dirancang oleh Pati Kermawijaya untuk menjatuhkan Hang Tuah. Yang Mulia, telah terasa suasana yang begitu kalut dan terpampang di wajah Anda. Apa yang kiranya mengganggu hati Anda? Pati, telah beredar kabar burung menyaut tanpa henti mengenai putra angkatku, Hang Tuah dengan seorang dayang. Entah siapa menyulut rumor bahwa putraku bertabiat buruk seperti itu. Baginda, telah lama saya bekerja sebagai patih Anda. Saya pun melihat macam apa Hang Tuah tumbuh dan sungguh tak percaya yang rendah ini mendengar kebenaran rumor tersebut. Karena itu telah hamba selidiki mengenai kabar ini.
Sudahkah kau temukan hasil titik terang ini? Sebab aku tak dapat menganggap kabar ini selaku angin lalu juga. Harga diriku mampu tercoreng. Maafkan hamba Baginda. Hang Tua ialah laksana mana yang hebat, dan oleh karena itu hamba mengikutinya karena meminta pertolongan, sebab hamba tak percaya Hang Tua adalah laki yang bermaksud jahat. Maafkan hamba yang mulia. Tenanglah, aku tak ingin mendengar pembelaanmu dahulu, melainkan saksi. Tuanku, ketika hendak aku mengganti lilin di lorong ujung kamar mandi yang berkedip cahayanya, hamba melihat siluet pria dan wanita tengah memasuki kamar mandi di ujung seli. Mampu saya pastikan bahwasanya itu Hang Tua, dan ia tengah memeluk dayang itu. Apakah ada ucapan yang keluar dari mereka telah kau dengar? Tidak, Pati Kerma Wijaya. Namun sepertinya saya melihat wajah Hang Tua begitu bengis meski hanya dari samping. Lalu pintu itu tertutup. Memang sama saja dia dan pejabat lainnya, pintar mencari muka. Jangan bicara sembarangan dahulu. Ia masih orang penting. Dia telah kehilangan kepercayaan raja. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Benar juga katamu. Lagi pula, sikap dia jauh dari moral. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Menggunjing tentang anak angkat Baginda Raja. Bukan hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Betul tuh. Walaupun sebenarnya aku juga penasaran dengan kelanjutan cerita ini. Betul kan apa kataku? Cerita ini akan menjadi gosip panas di antara warga kerajaan. Ada benarnya juga apa katamu. Lagipun tak kuasa ku tanya ke laksamana tampan itu jikalau harus dieksekusi. Memang kalian bertiga sama saja. Sudah, para penjaga sudah bersiap untuk keluar dari ruangan tersebut. Bergegas sembunyi. Baginda, hanya menghadirkan dayang tidaklah memberikan penilaian yang objektif. Biarkan saya memanggil Hang Tua pula. Tuan Bendahara, tiada kau lihat bahwa dayang yang menjadi korban ini bergetar tubuhnya hanya mendengar nama si muka dua itu? Adakah kiranya guna dari memanggil tersangka? Dengan penuh hormat, setiap pihak yang terlibat perlu kesempatan yang sama dalam memberi sudut pandang. Ampun Baginda, tidak ku ketahui akan apa yang tengah terjadi saat ini. Maka dari itu, izinkanlah hamba bertanya. Apa yang kau maksud Baginda? Lihatlah wajah perempuan yang gemetar seluruh tubuhnya ini, Hang Tua. Ingatkah kau? Apakah kau menggoda perempuan ini tanpa peduli bahwasannya dia adalah dayang istana? Menggoda? Kemarin hamba hanya mengantarnya ke kamar mandi istana karena... Lihatlah Baginda, betapa ketakutan perempuan ini serupa melihat Hang Tua sama halnya dengan binatang buas. Kejadian tidak adil itu membuat hati Hang Tua marah dan bersedih. Melihat ayahnya, sang raja, percaya begitu saja pada kebenaran yang salah. Tidak hanya ia seorang, teman-teman seperjuangannya, Lekir, Lekiu, yang masih ada di istana, akhirnya mendengar kabar itu selepas mengurus tugasnya. Mereka langsung bertindak hingga tergopoh-gopoh mencari Tuan Bendahara demi menghentikan ini semua. Satu istana telah mendengar
keputusan pengeksekusian Hang Tuah, sehingga terbitlah khawatir mereka. Tuan Bendahara, mengapa engkau membawa Laksamana Hang Tuah ke penjara? Kesaksian palsu apa yang telah meloloskan teman kami ini ke penjara? Perlakuan seperti ini, apakah pantas bagi Laksamana negeri yang telah ikut membangun negeri ini dari nol? Tuan Bendahara Paduka Raja Bintan, saya mohon pikirkan keputusan Anda dan... Benar, tak pantas memperlakukan Laksamana terhormat seperti Hang Tuah dengan begini. Namun, tidakkah Raja mempunyai wewenang tertinggi? Tidak adil. Lekir, kita masih di istana, jaga nada suaramu. Jangan menambah masalah dulu sebelum kasus Hang Tuah selesai. Tuan Bendahara, sungguh kawat yang dibentuk, ikan di tebat yang diadang. Kasturi tengah berada di laut nan jauh. Hang Jebat tengah mengatur permasalahan di desa barat. Akan perlu lama waktu untuk kabar sampai ke mereka. Apa yang dapat kita lakukan? Maukah Baginda mendengarkan kita? Tidakkah kita tetap putranya meski hanya anak yang ia angkat? Aku telah belajar banyak dari Tuan Bendahara. Berlalulah baik di pendakian, tenang, dan tunggu kondisi selanjutnya. Lekir, kirimlah surat dahulu kepada Kasturi dan Hang Jebat perihal keributan ini. Baiklah. Seperti perhitungan Lekyu, kabar sampai ke telinga Hang Jebat dan Kasturi dalam 2 bulan kemudian. Bergegaslah mereka kembali ke ibu kota, namun sayang 1000 sayang, tak bisa waktu ditempuh dalam jarak hitungan hari saja. Hang Jebat dan Kasturi datang ketika eksekusi sudah dilaksanakan. Hari-hari pun berganti dan sepi menyelimuti kerajaan. Tak terdengar lagi suara tawa di antara 5 bersaudara itu di istana. Tak ada lagi orang-orang yang berucap terima kasih akan bantuan yang sering dilakukan oleh Hang Tuah. Semua orang mendadak kehilangan selera untuk bahagia. Begitu juga raja yang saat ini berduka akan kehilangan putranya yang paling ia sayangi. Dari semua duka itu, ada satu orang paling sedih sedunia yang hampir kehilangan nyawanya karena meminum terlalu banyak minuman keras. Hang Jebat, orang yang sangat mengagumi Hang Tuah dan sudah menganggapnya kakak sendiri. Ia tidak bisa menerima kejadian ini dan tak mampu menelan pahitnya kenyataan. Hang Jebat, berhentilah kau bersikap seperti ini. Sudah terlalu lama engkau berduka. Awak tak sanggup lagi menengok kau semacam ini. Jangan biarkan awak kehilangan teman lagi. Kemanakah Hang Jebat yang dulu, yang selalu tertawa terbahak-bahak, yang bersemangat seperti prajurit tak goyah? Hahaha, apalah guna itu semua sekarang? Aduhai, Tuan begitu lucu sekali. Tuan, awak ingin sekali lah ikut naik ke kapal bersamamu. Ambillah anggur ini, Tuan. Ini akan membuatmu lebih senang. Tuan lihat, aku membawa minuman lagi yang Tuan butuhkan. Silahkan, aku telah membawakannya segelas. Dayang-dayangku, sungguh manis perlakuan kalian. Aku pasti akan menjadikan kalian selirku setelah aku menjadi raja. Hang Jebat, apa yang kau perbuat ini terhadapku? Oh, lama tak berjumpa ayahanda. Apa kabar? Sudah lama awak tak melihat kehadiranmu. Kurang ajar tuturmu. Hang Jebat, Baginda. 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 Hang Jebat, apa yang sudah kau perbuat ini? Hah? Menyapa ayah kita lah. Apa lagi? Hus, Baginda, hamba mohon maaf atas perlakuan tidak pantas Hang Jebat terhadap Baginda. Dapat Baginda lihat kalau Hang Jebat saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil. Maka dari itu, izinkanlah hamba membawanya. Lakukanlah apa yang hendak kau perbuat. Hang Jebat, tak kau pandangkah kekhawatiran kami ini? Tidak kau pedulikah perasaan kami ini? Kau selalu kabur, Hang Jebat. Temperamen meledakmu dan keinginanmu yang egois tidaklah betul bagimu melimpahkan buah perilakumu pada keputusan yang mulia. Semua tak lepas dari keinginan egoismu sendiri.
egois. Bahkan jika aku egois, maka aku belajar dari Baginda. Kau pun lekir dan lekyu. Meski di tempat, namun kalian memilih diam untuk melihat hang tuah digantung. Tak kau tengok, Raja Boso itu berdiam diri saja melihat kita. Siapa kita di matanya? Pesuruh. Apa gunanya mengangkat kita sebagai anak-anaknya? Apa peduli ia dengan perasaan kita? Akan kematian teman kita? Lalu, apakah yang akan kita lakukan? Kita hanya bisa menjalankan tugas yang ditanggung kepada kita. Dengarlah, jikalau hang tua mendengarkanku, ia akan setuju, akan mendapatku, dan menepuk-nepuk pundakku. Temanku, ini belumlah terlambat. Hang Jebat, kembalilah seperti teman kami yang dulu. Saudaraku, kemarahan adalah asap yang membutakan dan jabatan mengubah manusia sebagai bertara kala. Kembalilah. Kerajaan Malaka dipenuhi huru-hara akan pemberontakan rakyat yang tak diketahui siapa dalang dibalik semua ini. Secara mendadak, sebagian pasukan kerajaan menghilang. Kerajaan juga mengalami inflasi besar-besaran, hingga membuat harga barang pokok langsung naik. Hal itu membebankan rakyat, walau raja sudah membuat kebijakan mengenai hal itu untuk meringankan rakyat, dengan memberikan subsidi saran dari salah satu putranya, Hang Jebat. Hal itu justru membuat kerajaan jadi tambah miskin. Kekesalan raja pun meluap melihat Laksamana Hang Jebat sangat lalai dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, Hang Jebat rupanya bersembunyi di suatu pulau tak terlalu jauh, tengah menyusun rencana untuk mengadakan perang terhadap kerajaan. Ia berdiri di antara ramainya pasukan yang dibuat secara khusus dalam diam. Yang mulia, Baginda, telah banyak rakyat memberontak di luar istana. Hamba membutuhkan perintah Anda. Telah pening kepala awak dibuat Hang Jebat itu. Andaikanlah anakku, Hang Tua masih ada. Yang mulia, sepertinya ada yang harus hamba katakan. Namun, izinkan hamba mencari tempat yang sepi. Apakah yang akan kau katakan, bendahara? Mohon ampun, Baginda. Hamba telah melakukan dosa yang besar karena menentang titah raja. Namun, hamba harus melakukan hal ini karena hati hamba tak sanggup melihat anak yang telah hamba tolong harus mati. Apa maksud kau? Hang Tua masih hidup, Baginda. Bendahara Paduka Bintang. Hamba sedang mengukir karya ini untuk Hang Tua, anakku. Baginda! Ampun, maafkan hamba telah meloloskan diri dari hukumanmu dan telah bersembunyi daripadamu, Baginda. Hang Tua, aku sama sekali tidak marah, namun aku bersyukur pada Tuhan. Hang Tua, ada hal penting yang harus aku katakan padamu. Sorak-sorai huru-hara masih terdengar di luar istana raja. Para rakyat yang mendemo hari ini masih tak kunjung gentar untuk menuntut keadilan. Sementara para penjaga sibuk menahan rakyat yang memberontak. Seorang pria misterius dengan jubah memasuki istana tanpa terlihat. Ia berjalan memasuki ruang tahta yang tidak dikelilingi penjaga. Kemudian, ia duduk di atas tahta raja. Ia memegang selembar kertas yang tergulung di tangannya.
Patih Kermawijaya yang ternyata melihat hal itu segera menghampirinya sambil berteriak. Siapa kamu? Kutanya lagi, siapa kamu? Tunjukkan dirimu sekarang. Aku datang untuk mengumumkan perang pada raja. Namun, nampaknya ia sedang saat sibuk pergi keluyuran. Nah, begini. Kau adalah salah satu bawahannya, bukan? Bagaimana jika kau serahkan surat ini pada raja? Surat pernyataan perang dengan jadwal yang sudah tersusun rapi. Aku sedang berbaik hati. Aku tidak benar-benar ingin rakyat mati. Aku hanya ingin raja itu mati. Kenapa? Bukan urusanmu. Tunggu, izinkan aku mengikutimu. Laksamana Hang Jebat, aku ingin ikut memerintah di kerajaanmu. Hei, kau Hang Jebat, teman dekat Hang Tuah yang selalu menolongnya. Ketika kau membantunya dan membuat Hang Tuah semakin bersinar, hal itu membuatku iri. Dengar, ada kenyataan pahit yang harus kau terima. Kau tahu siapa dalang kematian Hang Tuah? Itu adalah aku. Kau kurang ajar. Jadi selama ini kau yang telah membuat teman kami pergi. Kau. Kurasa kau harus pergi sekarang. Penjaga akan segera menangkapmu. Hang Tua, kuangkat kau kembali sebagai laksamana. Namun maaf, bila tak bisa kuberikan keris saktimu sebab masih ada di tangan Hang Jebat. Dengan hormat, Baginda, saya menunggu perintah Anda. Bunuh Hang Jebat! Kita perlu menyiapkan 500 pasukan lagi untuk menutup jalur makanan mereka. Mungkin akan memakan beberapa hari hingga logistik habis untuk mereka dan kondisi lemah. Saat itu juga, ambil Hang Jebat. Lekyu, bantulah Tuan Bendahara di posisi belakang untuk mengawasi kondisi rakyat. Rakyat saat ini lebih membutuhkan kecerdasanmu daripada taktik perangku. Aku mengerti. Aku akan tetap memantau kemajuan lewat salah satu bawahanku. Ayo, berangkat! Apa yang terjadi? Mengapa prajuritku dapat terpukul mundur? Siapa dalang di balik strategi perang begitu hebat ini? Siapa kau? Ini sungguh engkau? Ini engkau Hang Tua yang masih hidup? Ya, benar. Inilah aku, Laksamana Hang Tua. Selama ini, kukira kau telah tiada. Kukira aku telah kehilangan saudaraku yang sangat kubanggakan. Namun inilah kau telah kembali untuk menolongku. Hang Jebat! Jangan jadikan aku alasanmu, Hang Jebat. Kau hanya menginginkan kekuatan yang lebih besar. Kau hanya ingin jadi raja itu sendiri. Apa maksudmu? Mengapa kau ingin bertarung melawanku? Kenapa kau memihak raja tidak tahu diri itu? Jebat, saudaraku. Engkau telah dihasut oleh kemarahan dan egomu. Kau telah lupa apa arti damai dan kau telah meluapkan itu dalam perang ini. Akhiri, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah. Maafkan aku, saudaraku. Lihatlah Hang Tua,
Kulakukan semua ini juga demi masa depan negeri ini. Pahlawan sepertimu dieksekusi karena wanita yang bahkan kebenaran tak diketahui. Apa kau bahkan tahu siapa dalang dibaliknya? Patih Kermawijaya, orang yang raja itu percayai. Dia adalah orang yang telah memfitnahmu. Apa kau percaya? Apa kau masih ingin tetap di sisi raja? Di masa depan nanti, sejarah memalukan ini akan terulang lagi bila raja itu terus memimpin. Jangan jadikan aku alasanmu, Hang Jebat. Kau hanya menginginkan kekuatan yang lebih besar. Kau hanya ingin jadi raja itu sendiri. Itu memang benar, karena aku mampu. Kau bisa menjadi Perdana Menteri, Hang Tua. Begitupun Lekir, Lekyu, dan Kasturi. Kita bisa membuat kerajaan yang besar. Karena itu manusia seperti Kermawijaya akan kutolak untuk bergabung ke pasukanku. Negeri baru yang akan kuwujudkan tak perlu manusia kotor seperti dia. Cukup, Hang Jebat. Kesetiaanku adalah pada Baginda. Dan aku percaya kerajaan Malaka memiliki masa depan di tangannya. Aku adalah Laksamana Malaka dan sampai mati akan tetap seperti itu. Aku bangga padamu, saudaraku. Aku mengenalmu dengan baik rupanya, saudaraku. Maka dengan keris ini aku akan membunuh. Hang Jebat! Saudaraku, apa kau masih ingat ketika kita pertama kali bertarung saat bersama ayahandamu? Untuk menjadi lebih kuat saat itu, aku dapat mengalahkanmu walau badan aku paling kecil. Kini, kita kembali bertarung dalam keadaan yang sama. Namun, engkau telah berubah. Engkaulah yang telah berubah, Jebat. Hang Tua, jangan. Kasturi? Hang Tua, ingatlah, ia adalah saudaramu. Ia adalah teman kita. Kasturi? Maafkan aku. Kalau macam tuh, awak pun ikut balik dulu lah ke rumah, ya kawan-kawan. Awak juga lah. Awak juga, Hang Tua. Jangan lupa suruh mama kali itu buatkan nasi tumpeng telur merah ya. Enak kali masakan beliau. Bisa saja kau. Duhai Lekyu. Pastilah. Kalau begitu, awak pun akan pulang juga ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Tuh, tunggu sebentar. Kenapa, Jebat? Aku punya mimpi, tapi baru kau saja yang kuberitahu. Bagaimana kalau kita pergi menjelajah samudera? Maukah kau ikut mewujudkannya? Aku pun punya mimpi yang sama lah. Kebetulan sekali kita nih. Sungguh hebat sekali mimpimu itu, Jebat. Betul ke? Tapi Hang Tua, aku takut loh. Nanti kalau kita berpisah macam mana? Betul juga ya. Ya sudah, ayo kita berjanji untuk tidak akan berpisah. Hah? Benar ya? Janji? Janji.